Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang hadir langsung di masjid maupun yang menyimak secara online dari Zoom atau channel YouTube. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir. Amin. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian bulanan ba'da salat zuhur berjamaah. Kita membutuhkan selain makanan untuk menguatkan fisik kita juga butuh siraman rohani untuk menguatkan ruhani kita. Sehingga seimbangnya hidup adalah memberikan hak terhadap asupan yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya makanan, tapi juga kita butuh yang namanya asupan rohani lewat majelis ta'lim, dan alhamdulillah difasilitasi oleh Masjid Al-Hidayah ada kajian ba'da salat zuhur berjamaah. Dan kali ini kita melanjutkan kajian serial mendidik anak akhir zaman. Tantangan mendidik anak akhir zaman tentu sangatlah berat, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita tahu bahwa di era menjelang datangnya kiamat banyak sekali huru-hara, al-haraj, banyak sekali penipuan di sekitar kita. Dan anak kita berada dalam kondisi di tengah pusaran tersebut. Maka kita butuh yang namanya panduan dalam mendidik mereka menghadapi tantangan yang sedemikian dahsyat. Dan panduan terbaik yang pastinya sesuai dan selaras dengan fitrah manusia tak lain adalah panduan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena Allah yang maha tahu tentang hakikat dari makhluknya. Maka Allah menciptakan makhluknya juga menciptakan manual booknya selaras. Jika ada sebuah produk pakai manual book yang salah, rentan error. Kita beli handphone iPhone yang terbaru, maka manual booknya pastilah pakai manual book yang dikeluarkan oleh iPhone. Apa jadinya kalau kita pakai iPhone, manual booknya saat terjadi beberapa hal, kita pakai yang namanya Samsung, atau Oppo, atau Vivo. Yang pastinya sistem operasi yang namanya iPhone tidak bisa bekerja maksimal. Salah pencet, salah tombol, dan pastinya kita sendiri yang kebingungan. Begitulah dalam mendidik anak, kebingungan-kebingungan didasari pertama karena salah manual book. Perasaan saya udah lakukan ini Ustadz, kok jadinya begini? Jangan-jangan salah manual book. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan dan surat Al-Rum ayat 30 dalam rangka menjaga fitrah anak di akhir zaman. Apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus tersebut.
Fitratallati fataron nasa 'alaiha. Dialah Allah yang menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sampai kapanpun selagi mengikuti agama Allah terhadap fitrah tersebut. Dzalikat dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Maka kita tahu menjaga fitrah agar tak menyimpang, apalagi akhir zaman, peganglah kuat-kuat manual book langsung dari Allah khusus anak kita. Makanya ketika anak-anak salah dididik dengan panduan yang salah, rentan, dalam hal ini terjadi penyimpangan. Allah menginginkan kita untuk kembali kepada manual book yang benar, yaitu Al-Quran. Hadapkan wajahmu yang lurus. Contoh sederhana, misalnya kadang terjadi penyimpangan perilaku, itu disebabkan karena ada hal-hal yang dilarang oleh Allah atau syariat yang diremehkan. Misalnya di beberapa pesantren, ada yang pernah bercerita ke saya, Ustadz kok bisa sih di pesantren ada gay, subur malah LGBT gitu. Padahal kan institusi agama. Maka saya mengatakan bahwa bisa jadi ada pesantren yang meremehkan sesuatu yang sejatinya dilarang oleh syariat. Apa itu? Mandi bareng antara laki-laki dengan laki-laki. Lah, kan sama Ustadz barangnya. Nabi mengingatkan la yanzur rajul ila aurati rajul la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki. Perempuan nggak boleh ngelihat aurat perempuan. Ini hadis. Mentang-mentang sesama laki-laki itu telanjang bulat, nggak boleh. Maka yang namanya orang akhirnya menyimpang karena gitu. Dia anggap ini sesuatu yang tidak sadar membuat hasrat itu tumbuh. Makanya panduan syariat Islam itu sampai mengatur urusan seperti ini. Meskipun sama laki-laki, anak sama ayah diatur. Sampai nggak boleh ngeliatin aurat. Kalaupun boleh ngeliat aurat, sebatas aurat yang seperti dari dada sampai ke leher, sampai ke yang namanya rambut. Kalau perempuan, mulai dari bahu sampai ke atas. Boleh dilihatin, yang bawahnya nggak boleh. Walaupun sesama perempuan. Tapi berapa banyak atau beberapa kali kasus justru ada pesantren yang menganggap ini biasa aja. Ya, termasuk hadis Nabi yang melarang tidur satu selimut. Ini ada yang empet-empetan tidurnya satu selimut. Terlarang tapi dilakukan. Maka ketika panduan agama itu dilarang, dilanggar, terjadilah apa yang disebut penyimpangan perilaku. Maka di akhir zaman itu, hal yang harus pertama kali kita pegang, mendidik anak jangan pernah lepas dari panduan Allah, khususnya di masa yang pelik, di masa yang sulit. Nah, inilah kenapa Allah menginginkan kita untuk menghadapkan wajah kita dengan lurus. Jadi jangan tengok kanan, tengok kiri, jangan pilih manual book yang salah. Kalau enggak, kita akan kerepotan. Kita akan kerepotan. Nah, yang pertama harus kita tanamkan atau kita pertama kali wujudkan pondasi dalam pendidikan anak akhir zaman, apa itu? Menumbuhkan iman atau tauhid dalam jiwa anak kita. Iman itu pondasi awal. Imanlah yang menjadi pembeda antara pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Imanlah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan sebagai penopang atau imanlah sebagai sumber kekuatan. Dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama.
Tidakkah engkau melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah? Apa itu kalimat thayyibah? Yaitu adalah iman. Yang disebut kalimat thayyibah dalam ayat ini adalah iman. Dimisalkan seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Menjulang. Jadi permisalan iman itu akan membentuk pribadi yang kokoh dengan akar menghujam yang disebut mengakar. Ya, kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya radikal. Cuman radikal ini bahasa yang agak-agak bahaya ya. Ini bahasa tepi jurang. Kalau dibilang seorang mukmin harus radikal, ya tukang bakso lewat mari kan repot. Padahal maksud radikal itu kalau di sisi bahasa kan radikal itu dikata radix. Radix itu akar. Radikal itu sesuatu yang mengakar. Jadi sesuatu yang kokoh, tidak mudah digoyang, tidak mudah ditumbang, itu radikal. Maksudnya begitu. Jadi radikal itu bukan lempar-lempar, bunuh orang, bukan. Radikal itu ditawarin, disogok, sorry ya, itu nggak mau. Itu maksudnya saking mengakarnya. Itu maksudnya radikal itu begitu. Ya, kalau di pohon sepanjang Jalan Gatot Subroto ini misalnya kena angin kenceng, nggak tumbang gitu ya, itu sebutnya pohon radikal. Ya, cuman demi amannya kita nggak sebut radikal, mengakar. Iman itu akan mengakar. Yang membuat apa? Anak kita dalam hal ini, kalau dia akarnya kuat, dia nggak mudah goyang. Di saat apa? Di saat jauh dari orang tua. Dan wafaru hafiz sama, maka dia dahannya menjulang alias produktif. Aneh kalau orang aku beriman tapi mager. Karena iman menggerakkan orang untuk menggerakkan diri untuk beramal. Makanya para sahabat itu nggak ada mager, nganggur. Mereka punya inisiatif. Di antara inisiatif sahabat itu kan selalu nanya setiap ada kesempatan ketemu Rasul. Dia Rasulullah, ayul akmal afdol ya Rasulullah. Rasul, amalan apa yang paling utama? Di sahabat itu efek dari imannya inisiatif nanya amalan yang paling utama. Kenapa? Iman menggerakkan seperti pohon yang baik, akar menghujam dan menjulang. Sehingga pendidikan pertama dalam hal mendidik anak akhir zaman tidak bisa tidak kecuali dengan tauhid. Di mana tauhid itu akan buat anak kita soleh di setiap kondisi, di segala musim. Bukan soleh yang muncul hanya di depan orang tua aja. Di depan orang tua soleh, rajin sholat. Tapi setelah ngekos, alhamdulillah nggak ada bapak, ya, nggak usah sholat. Ada yang soleh pasti pesantren, tapi pas lepas pesantren lebih liar lagi. Kenapa ada anak yang seperti itu? Salah satunya tahapan pengasuhan yang kita luput dan abai itu adalah tauhid. Makanya tauhid itu akan menggerakkan seseorang sehingga dia berada dalam pengawasan Allah walaupun tidak bersama orang tuanya. Karena nggak mungkin juga kita jadi orang tua yang nempel atau ngawasin anak 24 jam. Ada yang bisa gitu nempelin ke anak 24 jam ya kayak Rexona setia 24 jam itu. Nggak ada. Anak kita pasti akan lepas dari kita. Entah nanti udah remaja, nggak bisa kita pantau. Siapa yang akan menjaga dia? Yang menjaganya adalah ketika dia terkoneksi kepada Allah. Masalahnya adalah ketika anak-anak kita tidak diinstal tauhidnya, maka yang muncul kepribadian atau akhlaknya akhlak yang sifatnya temporary. Ya, makanya para ahli menyatakan beda antara akhlak dengan etika. Akhlak itu ada unsur khaliq. Khaliq itu artinya Allah sang pencipta. Sehingga akhlak itu identik dengan iman. Karena ada unsur Allah. Sehingga kalau anak berakhlak itu selalu dimulai dari tauhid. Sehingga hadis-hadis tentang akhlak itu dikoneksikan dengan tauhid.
Contoh ketika Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Jadi kita memuliakan tetangga bukan karena tetangga kita wali kota, anak presiden. Bukan tetangga kita capres yang lagi populer, lumayan nih, baik-baikin. Ntar kalau dia ngegol kan proyek dapatlah satu. Jadi berbuat baik sama tetangga itu dasarnya karena keimanan. Walaupun tetangga kita bisa jadi ngeselin. Ya, tetangga gini banget. Tapi karena keimanan, bodoh amat dah. Dia ngeselin tapi ini karena Allah. Itulah bedanya kalau diinstal tauhid. Sehingga kepentingannya lebih mencari muka di depan Allah. Itu disebut akhlak sejati. Pernah suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu waktu sakit. Beliau ditengok oleh tetangganya. Datanglah tetangganya ke rumahnya, ke dalam biliknya. Di ujung, di samping biliknya Hasan al-Basri, ada ember menampung tetesan air. Tes, tes. Suatu hari tetangganya menengok. Ketika nengok, tiba-tiba tercium aroma busuk. Apaan ya? Dan dia aneh gitu, kok ada tetesan air itu. Maka ditanya, Syekh ini apa? Saya juga nggak tahu, kata Hasan al-Basri. Dia saya tampung aja setiap hari, kalau udah penuh saya ganti embernya oleh keluarga saya. Maka izin, tetangga bilang saya boleh nggak izin ngecek. Dicek sama tetangga ini, pas ketahuan itu adalah septic tank dari rumah dia yang bocor. Yang entah gimana sistemnya zaman dulu bocor ke sini. Dia kaget dan merasa malu. Sampai dia bilang, wah saya mohon maaf banget. Sampai bisa begini dan saya merasa malu. Boleh tahu udah berapa lama septic tank atau air ini bocor di kamar Anda? Kurang lebih 30 tahun. Lantas dia bilang, kenapa engkau tidak pernah protes dan protes kepadaku dan sebagai tetangga? Imam Hasan Basri senyum. Aku lebih penting menjaga perasaanmu daripada menjaga hidungku. Orang kalau sudah sampai kepada puncak keimanan, maka beberapa hal yang masih bisa ditolerir sama dia biasa aja. Kadang kita ada beberapa hal ribut antar tetangga karena misinya adalah lu baik sama gua baik sama lu. Lu jahat sama gua lebih jahat dari lu. Kan begitu. Sehingga dia lupa bahwa relasi kita sama tetangga itu relasi iman. Kalau tanam iman beda, tumbuhkan iman beda. Ya, kadang maaf ya kan ada kadang gesekan tetangga, kadang tetangga ada yang nggak tahu diri, tapi ya misalnya dia hajatan, terus lagi hajatan kenceng-kenceng musiknya sebagai kita sebelah gitu, dan kita memang kalau mau ribut bisa jadi ribut, tapi nggak akan pernah merasa nyaman ribut sama tetangga itu pasti padahal dia yang akan mendampingi kita terus terusan. Padahal kalau kita mau adalah ya namanya orang hajatan kan nggak mungkin setiap hari juga. Ya dia lagi senang-senang ya wajar aja gitu. Kadang-kadang itu jadi perkara sama kita ribut. Nah, apa yang membuat seseorang itu bisa melakukan tetangga lagi-lagi karena iman. Akhlak itu berakarnya dari iman. Termasuk ketika Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Ini orang ngomong baik bukan pada saat di depan guru atau di depan orang tua doang. Dia sadar dimanapun dia berada, lisannya dijaga. Kenapa? Karena Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Makanya walaupun dia pisah mertuanya, dijaga omongannya. Karena apa? Allah mengawasi. Itulah yang disebut akhlak. Karena akhlak itu identik dengan tauhid. Beda kalau etika, maaf-maaf kata. Kalau etika identik yang disebut humanity. Biasanya pas ada orang. Ya, contoh etika, mohon maaf kalau jangan tersinggung ya. Ini misalnya kayak pramugari. Pramugari kan dididik etika di dalam pesawat melayani penumpang. Biasanya udah penerbangan jarak jauh, mereka tuh akan malam Pak, apa ini Bu mau jus mangga, orange, apel kan gitu. Kalau ada yang kedinginan, Mbak boleh nggak ada selimut? Oh iya belum diberikan ya, oke.
senyum nih. Tapi begitu udah sampai di bandara, turun di terminal bandara, kita ketemu lagi tuh sama dia. Coba aja minta, Mbak boleh minta jus apa lagi? Dilempar sama dia, enak aja. Itu etika. Kenapa? Dia di saat bertugas doang. Hakikatnya dia memberi bukan karena akhlak, karena prosedur. Sama kayak senyumnya customer service. Itu kan karena SOP, etika aja, etika pekerjaan. Digebrak meja sama pelanggan, buat dia masih bisa, maaf Pak, kami mencoba menjalani sesuai prosedur gitu. Coba aja ketemu di jalan, mobil dia kesenggol sama motor dia, buat masih bisa senyum nggak? Maaf Pak, mobil saya kesenggol. Kagak, itu dihajar habis-habisan. Akhlak beda dengan etika. Maka mengapa kita mendidik anak dengan tauhid? Supaya anak kita berakhlak walaupun jauh dari orang tua. Makanya yang menjaga Yusuf saat berada di mana? Di Mesir itu karena tauhidnya yang kuat. Pada saat dia digoda Zulekha, ini akhafullah. Sungguhnya aku takut pada Allah. Rasa takut pada Allahnya itu muncul dulu. Karena kan yang dialami Yusuf itu bukan ujian sembarangan ya. Puncaknya ujian Yusuf itu dan juga ujian laki-laki adalah ujian syahwat. Kan diceritakan oleh Syekh As-Sa'di ketika menggambarkan ujiannya Yusuf dalam surat Yusuf ayat 24 ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf dan Yusuf pun nafsunya naik. Berkata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir fi Kalimi Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Kata beliau, hadhihi mihnatu azima a'zamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat dialami Yusuf. Jadi di antara semua ujian yang dialami manusia atau diwakili Yusuf ini ujian syahwat. Kenapa? Karena kata Syekh Sa'di, Yusuf itu mengalami 5 hal yang kalau dialami oleh manusia rata-rata pasti banyak yang gugur kecuali karena keimanannya. Pertama, Yusuf digoda oleh wanita, digoda berbuat mesum di negeri orang. Maksudnya apa? Yusuf itu asalnya dari Palestina. Akibat makar saudaranya kan dia akhirnya dibeli jadi budak, oper sana oper sini, akhirnya tinggal di Mesir. Jadi Mesir itu negeri asing, nggak ada yang dia kenal sama sekali. Kata para ulama, orang kalau soleh di kampung sendiri, apalagi di lingkungan yang dia kenal, itu wajar. Wajar. Kenapa? Karena ada faktor itu tadi. Tapi kalau soleh saat di negeri asing itu lebih hebat. Jadi jangan bangga juga kalau anak kita soleh pas di pesantren. Itu wajar. Alhamdulillah Ustadz, anak saya selama di pesantren nggak mabok. Lah iya di pesantren. Mabok apa? Mabok duren. Alhamdulillah Ustadz, anak saya selama di pesantren nggak pacaran. Lah iya di pesantren pacaran sama siapa? Ya, justru kalau pacaran masih sama cowok kita malah ngeri kan. Selagi di pesantren itu wajar. Selagi di dekat rumah nggak selingkuh wajar. Kenapa? Orang kalau ke rumahnya, ya dia juga mikir mau selingkuh. Rumahnya di daerah, misalnya di daerah Gatot Subroto ini di Kuningan. Bawa selingkuhan ke Mall Kuningan, Ambasador, ya dia nyari mati. Ya, ketemu orang di jalan, ketemu tukang ojek, tetangganya dia. Makanya kalau soleh masih di kampung sendiri masih wajar. Yusuf itu solehnya di kampung orang, nggak ada yang kenal sama dia. Katakanlah gini, dia melakukan apapun nggak ada yang tahu. Anaknya Yakub ya, nggak gitu. Nggak ada yang tahu. Di zaman itu juga nggak ada sosmed, jadi nggak bakal viral juga. Jadi Yusuf juga kalau ngapa-ngapain juga nggak bakal viral kan gitu. Itu yang membuat betapa dahsyat Yusuf. Pertama digodain di negeri orang, yang kedua Yusuf digoda dalam ruangan sepi dan dia dikunci, di mana ruangan itu terdiri dari 7 lapis pintu, kata para ahli tafsir. 7 lapis, bukan 7 pintu yang 7 lapis itu satu pintu buka, satu lagi itu ada 7. Dan 7 lapis pintu itu sampai ruangan ini berarti apa? Luar biasa ketatnya. Dan pintu
yang 7 lapis ini kuncinya cuma dipegang oleh Zulaikha dan suaminya. Bayangkan. Berarti apa? Aman banget. Ya, pokoknya intinya FPI aja susah gerebek gitu. Sampai segitunya tuh di zaman itu. Berarti Yusuf kalau melakukan apapun nggak bakal ditangkap. Yang ketiga, Yusuf digoda oleh wanita yang cantik. Istrinya raja. Beda pastinya. Skincare-nya bukan sisa tepung beras. Ya, pastinya adalah yang sudah terbaik di masa itu. Perawatan tubuhnya oleh Zulaikha itu perawatan seorang sosialita di zaman itu. Cantik. Jadi godain Yusuf ini cantik. Kalau godain nenek-nenek, kita juga cepet nolak ini enggak. Apalagi bencong ogah gitu. Ini yang godain adalah cantik. Yang keempat yang godain Yusuf adalah selain cantik, dia istri penguasa, punya otoritas. Bisa ngancam Yusuf, bisa memaksa Yusuf, bisa ngancam. Awas ya, kalau kamu gak ikuti keinginan saya bunuh kamu. Disinilah sebenarnya Yusuf dalam situasi yang sulit, dalam tekanan. Dan hebatnya Yusuf dalam situasi tekanan, Yusuf nggak mengambil fikih darurat. Ya, kalau kita kan cepat ngambil fikih darurat, ya udah gimana lagi. Ya apa-apa lah diperkosa ya daripada mati. Yusuf nggak mengambil fikih darurat. Padahal Yusuf dalam tekanan, diancam sama istri aja, tapi Yusuf nggak buru-buru. Nah inilah kenapa memahami darurat yang selama ini sering disampaikan, kita ini banyak salah kaprah. Kata para ulama, darurat itu bukan sekedar boleh dan tak boleh. Darurat itu menunjukkan kita manusia yang lemah atau kuat. Karena manusia yang lemah gampang ngambil fikih darurat. Apa-apa darurat. Kan banyak tuh jadian lagi terdampar di hutan, lapar, melihat babi, hutan lewat, main tusuk, main makan aja. Karena darurat katanya. Padahal kalau dia jalan 3 langkah ke belakang, ada warung Indomie 24 jam. Bukan. Dia emang males aja, nggak mau usaha. Begitu ngeliat babi, ya daripada mati, Ustaz, pas banget babi lewat nih. Padahal usaha dulu. Saya ingat pernah salah satu jamaah saya di Lampung, dia cerita dan Masya Allah hujannya, dia itu punya usaha properti, terus dalam situasi bangkrut waktu itu. Dan dia juga sebagai pengurus masjid bendahara pula. Jadi dimegang keuangan masjid. Nah, suatu hari datang surat dari sekolah anaknya, memberitahu anak bapak udah 6 bulan gak beres PP, dan kalau nggak bayar dalam bulan ini, kami mohon maaf harus dikeluarkan. Istrinya nerima. Istrinya panik, ya Allah Pak, antar anak kita bakal dikeluarin. Pak, Bapak kan bendahara masjid, udah izin aja sama ketua masjid. Pakai uang yang ada di masjid dulu buat bayar Pak, daripada anak kita dikeluarin. Darurat Pak. Untungnya dia punya prinsip. Dia bilang, enggak. Darurat apaan? Anak kita dikeluarin dari sekolah nggak bakalan mati. Darurat apaan? Kalau nggak ada dikeluarin sekolah, ya udah sekolah di rumah aja. Lagi pula bukan semudah itu, ini uang bukan milik ketua masjid. Kalau uang dia, saya izin ke dia. Ini uang milik umat. Yang benar setiap orang datang masjid, saya tanyain satu-satu. Boleh nggak nih saya pakai? Boleh nggak saya pakai? Yang dulu pernah nyumbang harus saya cari itu orang siapa. Nggak semudah itu. Dia berpikir bukan ini. Kalau kita gampang tuh darurat, darurat. Daripada ntar anak ini pakai tuh. Dari darurat itu jangan disalahpahami. Makanya kalau ada orang yang apa-apa darurat, apa darurat. Sebenarnya menunjukkan kelemahan diri. Ya. Yang kelima, Yusuf disebut dahsyat ujiannya itu kenapa? Karena dia juga lelaki normal yang punya birahi hasrat. Dan dia memiliki gairah tentu saja sebagai lelaki dan digoda oleh Zulaikha. 5 fakta ini menunjukkan tidak mudahnya menghadapi situasi Yusuf. Tapi Allah selamatkan Yusuf, di antaranya Yusuf karena punya tauhid yang kuat. Penyebab pertama kan ini akhafullah. Maka kalau kita ingin mendidik anak kita di situasi yang kita tidak bisa kontrol, dia keluar dari rumah, yang bisa menjaganya adalah kesadaran bagaimana ini sesuatu yang dibenci Allah. Itulah disebut nama akhlak. Jadi akhlak itu nggak bisa muncul kecuali kesadaran. Allah mengawasi, Allah melihat.
Makanya kalau kita berkaitan akhlak ini beda dengan yang sifatnya tadi etika. Ujian akhlak itu lebih kepada sangat personal. Sejauh mana tauhidnya seseorang. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 249 Allah ceritakan kisah yaitu pasukan Tolut. Ya, pernah saya ceritakan dalam surat ini kan Allah kisahkan falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Jadi kan Tolut itu raja yang itu diangkat oleh Bani Israel untuk melawan Jalut, penguasa yang bengis, raksasa badannya. Dalam bahasa Ibrani Jalut disebut Goliat. Nanti kan raksasa bengis ini kalah dengan anak buahnya Tolut yang namanya Daud. Atau kalau versinya Ibrani David. Ya. David versus Goliat. Tolut meminta pasukan dari Bani Israel itu untuk membantu memerangi Jalut. Sekitar 80.000 orang mendampingi Tolut untuk memerangi Jalut. Jalan nih. Selama berapa hari disebutkan dalam riwayat itu sekitar 3 hari 2 malam. Jalan kaki mereka. Bekal dibawa tapi lama-lama menipis. Makanan habis, minuman habis. Mereka sudah mulai kehausan. Disitulah mereka butuh yang namanya air. Begitu ngelihat air. Ternyata momen ini dijadikan momen ujian. Apa kata Talut? Innallaha mubtaliikum binahar. Allah uji kalian dengan sungai ini. Jadi saya tahu kalian haus tapi ini diuji. Faman syariba minhu falisa minni. Siapa yang meminumnya bukan golonganku. Kalau kalian meminumnya bukan golongan. Ya. Waman lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak meminumnya itu baru bagian dari aku. Illa kecuali manikta rofa gurufatan biadi. Kalaupun mau cukup setangkup tangan. Gurufatan biadi. Maka semua pasukannya dikasih exception, pengecualian. Boleh, tapi segini doang. Lewat dari itu kalian bukan bagian. Asami tum kalian dengar asami atau tum kalian taat, maka pasukannya mulai itu nyebar. Ya, pasukannya nyebar di berbagai tempat. Mereka menepi pinggiran-pinggiran sungai. Disitulah ujiannya. Mereka mulai sendiri, mulai mikir, aduh, haus banget gitu. Ada yang pura-pura pinggiran, kepleset. Ya kepleset aja. Sambil minum air, belebek-belebek. Ya kepleset. Ada yang nyala-nyalain temennya, lu sih dorong gua gitu. Padahal sih emang mau. Ada yang ngakal-ngakalin, ngambil air setangkup. Terus-terusan. Ya, lama-lama sampai kenyang. Ya, kayak orang ngisi bensin. Bang, bensin setetes bayar nggak? Gratis. Ya udah tetesin terus sampai penuh bang. Tetes. Ngakal-ngakalin. Dari 80.000 orang yang berjuang bersama Tolut, 313 yang lolos. Yang benar-benar dia dalam situasi apapun dia nggak minum. Sisanya minum. 80.313. Disinilah Said Qutb dalam Fuzil Al-Quran mengatakan semangat kolektif seringkali menipu. Maka Allah uji seseorang dengan ujian personal agar membedakan mana yang imannya asli, mana imannya KW. Mana yang asli, mana yang palsu. Maka kesolehan seseorang dinilai dari mana? Dinilai dari tauhid. Makanya kalau kita mengajarkan anak lupa tauhid, jangan buru-buru bangga. Tapi orang alhamdulillah Ustaz, rajin sholat. Sholatnya seorang anak kalau tanpa tauhid, bisa jadi bukan karena kesolehan. Ya. Karena ada orang tua yang GR, alhamdulillah Ustaz, anak saya udah 7 tahun, rajin banget ke masjid Ustaz. Ibu saya senang banget. Bisa jadi dia ke masjid bukan karena kesadaran, karena tauhid, karena Allah. Bisa jadi dia ke masjid karena dia dapat ada cilok yang enak di situ depan masjid. Ya, kebetulan abang-abangnya baik. Dikasih beli satu, dapat dua, gratis. Atau ada temennya yang ngajak main game. Jadi kesadaran dia bukan karena kesadaran tauhid.
Makanya di antara nasihat yang disampaikan sahabat kepada tabi'in itu bermuara dari ini. Jundub bin Junadah, salah satu sahabat yang kita kenal nama lainnya Abu Zar Al-Ghifari, ya, nama lain dari Abu Zar itu adalah Jundub bin Junadah. Beliau di masa tabi'in melihat banyak sekali anak-anak muda di masa itu yang hafalannya banyak. Keren. Tapi beliau itu justru khawatir. Makanya beliau nasihati para tabi'in dengan satu kalimat. Apa kata beliau? Ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu lebih dulu belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Kami dulu belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Wa nata'allamal Qur'an fazdat nabihi imanan. Pada saat kami belajar Quran, iman kami makin bertambah karena sebelumnya sudah kami pelajari. Wa antumul yaum, sementara kalian hari ini, yang dimaksud kalian itu adalah generasi tabi'in, tu'allimunal Qur'an qoblal iman. Lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Jadi ketika yang dikritik oleh Jundub adalah generasi yang lebih dulu belajar Quran sebelum belajar iman. Apa maksudnya? Kenapa iman dan Quran dalam ayat ini seolah-olah dibenturkan? Kata para ulama, karena iman adalah awal dari kita untuk mengenalkan, menggali atau memotivasi ibadah yang lain. Mengenalkan iman berarti mengenalkan Allah sebagai pemilik kalam Allah. Siapa yang bicara adalah Allah. Kalau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan huruf-hurufnya, mengajarkan hafalannya. Sehingga anak-anak kalau mengenal Allah, mengenal Quran tapi tidak mengenal Allah, maka dia bisa jadi hafal Quran, tapi maksiat dilakukan. Bisa jadi dia jago MTQ, juara 1, tapi tidak berbusana muslimah. Kenapa? Karena sejatinya dia tidak belajar iman dulu. Jadi yang benar tuh iman dulu. Apalagi kalau kita cita-citanya anak saya pengen jadi hafiz. Hafiz itu kan sebenarnya jangan dianggap hafal Quran, bukan hafal. Orang yang menjaga hafiz itu menjaga hafalan. Karena kalau sekedar hafal itu gampang. Yang masalahnya adalah gimana jaga hafalannya ini biar nggak rusak. Dan untuk jaga hafalan ada satu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh anak kita atau kita kalau pengen supaya tetap terjaga hafalannya. Apa nama pekerjaannya? Murojaah. Murojaah itu hanya dilakukan oleh orang yang punya energi cinta. Punya bahan bakar cinta. Kalau nggak punya murojaah nggak pengen gitu. Murojaah itu dasar cinta. Makanya diulang-ulang gitu. Sehingga ketika anak kita hafal Quran tapi nggak ada cinta, itu hafalannya bisa jadi hanya beberapa bulan saja. Makanya pernah ya, saya nggak tahu udah cerita di sini apa belum. Saya pernah ketika diminta jadi juri hafiz Quran di Samarinda waktu itu, program stasiun TV. Dan waktu itu audisi gitu. Syaratnya yang mau ikut audisi umur maksimal 8 tahun, hafalan minimal 2 juz. Kemudian pada saat audisi ada satu anak yang badannya kecil, tapi umurnya 10 tahun. Jadi panitia bilang, Ustaz, ini ada satu anak, dia umurnya 10 tahun, tapi badannya sih kayak masih kecil. Dia hafalannya juga udah 4 juz. Gimana Ustaz? Ya nggak boleh lah, prosedurnya 8 tahun. Kalau dia tetap maju, ntar jadi masalah kita tanyain orang. Tuh, kalau gitu nggak usah audisi Ustaz. Ya boleh aja, saya bilang. Audisi mah audisi aja. Namanya anak-anak. Dia senang aja masuk TV. Masa iya kita cegah gitu. Yang penting kan di belakang kita nggak usah lolosin dia gitu. Oh jadi nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Masuk di ruangan audisi. Saya tanya nama siapa gitu. Ya katakanlah namanya siapa ya, Fulan atau siapa gitu. Oh, umur berapa, kelas berapa nak? 5 SD Ustaz. Oh, alhamdulillah. Hafal berapa juz? 4 juz Ustaz. Juz apa aja? 27, 28, 29, 30. Masya Allah. Boleh Ustaz tes? Silakan Ustaz. Coba lanjutin. Idza waqa'atil waqi'ah. Dia tahu ini soal waqi'ah, judulnya jelas. Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Dah, cukup sebulan. Good. Coba ya juz 29 28. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Langsung connect Asof ya Ustaz. Iya, lanjutin bisa. Oke, juz 29. Saya pilih satu ayat. Wa annahu kana rijalun minal insi. Langsung dia agak terlambat tapi al-jin ya Ustaz ya. Lanjut. Nah, begitu juz 30, saya nggak mengambil dari Anaba, udah terlalu mainstream kan. Dari tengah-tengah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Surat apa? Lanjutin. Boleh diulang lagi Ustaz? Saya ulang. Terus boleh judul suratnya aja nggak Ustaz? Nama suratnya. Aku agak oke. Al-Fajr. Oh iya Al-Fajr. Ayo lanjutin. Agak terbatas. Katanya hafal juz 30. Iya Ustaz, aku hafal juz 30 untuk kelas 1. Waktu kelas 2 juz 29. Waktu kelas 3 juz 28. Waktu kelas 4 juz 27. Oh, berarti hafalan kamu 4 juz. Iya, berarti juz 30 hafal dong. Iya Ustaz, itu waktu kelas 1. Waktu kelas 2 juz 29. Waktu kelas 3 juz 28, waktu kelas 4 juz 27. Iya, berarti hafalanmu 4 juz kan? Iya Ustaz, berarti hafal juz 30. Iya Ustaz, itu waktu kelas 1. Diulang lagi tuh. Maka dari situlah saya memahami kenapa anak kita banyak yang hafalannya bukan bertambah, tapi berpindah. Jadi banyak orang tua yang GR pas wisuda Quran kelas 6 SD. Kami akan tampilkan siswa-siswi kami yang berprestasi hafalannya. Sudah melewati 10 juz, silakan Irfan. Kita alhamdulillah anak udah 10 juz, coba aja dites. Selagi dia nggak murojaah, nggak ada 10 juz. Nggak ada. Hitungan 10 juznya adalah dulu waktu kelas 1 pernah juz 30. Maka dihitung udah lewat tuh. Belum tentu lagi. Makanya waktu saya jadi pembina karantina para takfir hafiz cilik itu di apartemen Casablanca itu, saya langsung minta beberapa murid saya, bina saya yang lulusan Lipia, saya bilang antum cek hafalan satu-satu anak-anak. Benar nggak? Karena laporannya 6 juz, 4 juz. Yang 4 juz kita tes cuma 1,5 juz. Yang 6 juz cuma 2 juz. Jadi ternyata mereka yang kita bangga-banggakan itu, yang hafalan banyak, itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Dan kita keburu GR. Padahal yang benar itu adalah dia mencintai Quran karena dia mencintai Allah karena tauhid yang ditanam. Jadi itu bukan. Jadi tauhidnya dulu. Makanya kalau tauhidnya nggak beres, ada penghafal Quran malam-malam bangunin maknya. Ma, bangun kenapa? Takut kamar mandi. Penghafal Quran ke kamar mandi takut. Ya, ntar kalau ketemu kolong wewe gimana? Kayaknya. Kenapa? Karena diantaranya adalah lupa bahwa tauhidnya dulu. Kitanya aja orang tua pengennya buru-buru, cepet-cepet. Maka untuk itulah kenapa di tengah zaman yang rusak, ujian yang banyak itu, tauhid itulah dasarnya. Tauhid itulah yang akan menjaga anak kita dalam hal ini apa? Yang membuat dirinya akhirnya keluar rumah. Dia tidak menggantungkan harapan kepada manusia, kepada Allah. Makanya manusia yang dipuji kualitas tauhidnya tentu semua para nabi, tapi yang dipuji adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah, Khalilur Rahman. Kenapa disebut Imamul Muwahhidin? Dia imamnya orang-orang bertauhid. Karena karena betapa kuat tauhidnya saat dia mengajak kepada iman, dia sendirian tanpa ada pendukungnya sekalipun. Sendiri, belum ada orang beriman. Padahal dia waktu belum nikah, semua orang masih kafir. Sendirian. Maka tauhid itulah yang membuat dia merasa bahagia.
Tauhid meyakini bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah. Sehingga sejatinya manusia tinggal ngikuti aturannya aja. Karena Allah sudah tetapkan sejak awal manusia itu sudah diciptakan. Kayak Adam dan Hawa. Waktu Allah keluarkan dari surga, Allah telah tetapkan takdirnya. Adam dikeluarkan dari surga di wilayah sekitar India. Hawa di Padang Arafah di sekitar Jazirah Arab. Yang namanya Adam di India, di Asia Selatan, satu di Arab. Kalau pakai logika manusia, nggak pakai tauhid, peluang Adam dan Hawa ketemu itu 0%. Kenapa? Gimana coba Adam dan Hawa bisa ketemu? Dulu nggak ada GPS. Emang Hawa share location gitu. Jemput aku ya Sherlock di sini kan kagak. Dan waktu Adam mencari Hawa itu, kan kehidupan saat itu kan bisa aja Adam lagi nyari-nyari kepatok ular, demam. Hawa pun ditinggalkan sendirian di Arafah 40 tahun. Dia bukan wanita karir, bukan bisnis online. Kok bisa hidup? Kalau pakai logika manusia, nggak bakalan bisa. Tapi kalau pakai tauhid, ketemu tuh. Allah atur Adam dan Hawa pasti ketemu. Kenapa pasti? Wong dia kan nenek kakek moyang kita. Kalau mereka nggak ketemu, nggak sempat terjadi perkawinan, persetubuhan, nggak ada kita. Diwajibkan ketemu karena takdirnya memang ketemu. Kalau pakai logika kita nggak bakalan ketemu. Bayangin India sama Arab, gimana cara nyarinya zaman itu? Dulu emang jalan udah jadi. Orang saya pernah pisah sama mak saya Tanah Abang aja. Pernah, mak saya bawa Tanah Abang tuh. Handphone saya mati. Ya, mak saya sholat lantai 11 tuh. Mak saya suruh, udah, ntar aja deh sholat sendiri lagi nyari. Udah saya sholat duluan. Awal waktu. Begitu turun kagak ada lokasi. Handphone saya mati. 2 jam saya nyari-nyari ke bawah setiap lantai. Kagak ketemu. Udah panik. Ya Allah. Ninggalin emak. Durhaka banget sebenarnya. Keringet dingin saya. Itu nggak ketemu gitu ya. Padahal satu lokasi Tanah Abang cuma beda lantai doang. Cari-cari setiap lantai ini. Rasanya tadi di sini sih nggak ada. Setiap lantai saya nyari. Akhirnya mau nggak mau udah ngandelin aja bagi informasi. Pas saya bagi informasi, masa di situ ya, ya. Dia juga situ. Gitu. Akhirnya itu bayangin itu satu lokasi Tanah Abang lah. Ini beda. Kalau pakai logika manusia, begitu Adam dan Hawa ketemu, bisa jadi Hawa meninggal duluan ya. Karena dia kan sendirian, nggak kerja, makannya dari mana? Allah ngasih makan, rezekinya dijamin. Kan nggak mungkin Adam ketemu udah jadi mayat, nggak ada kita. Ketika mereka ketemu, umur mereka ratusan tahun. Kalau pakai logika kita, nggak pakai tauhid, oh ada dua laki-laki, satu perempuan ketemu mau nikah umur ratusan tahun, monopause, nggak bakal ada anak. Tapi wajib ada anak. Kenapa wajib ada anak? Karena kita dari rahim mereka. Dan kalau pakai logika manusia, anak yang dilahirkan kan berpeluang bisa jadi laki-laki semua. Tapi Allah pastikan wajib ada perempuannya. Makanya saya sekali melahirkan kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Lah kita kan ada anak lagi. Kalau laki-laki semua gimana cara berkembang biaknya? Masa dia tidur bernikahi bersetubuh ibunya? Maka dibikin syariat waktu itu nggak boleh menikahi kembarannya. Boleh menikahi saudara yang bukan kembar. Jadi ada loh yang namanya tadi seperti itu. Jadi kalau pakai pendekatan tauhid, kejawab semuanya. Sesuatu yang nggak logis jadi logis. Jawaban apa? Allah berkehendak. Allah berkehendak. Nah, disitulah kita akhirnya menyadari kalau tauhid itu dalam jiwa anak kita, dia nggak perlu takut kelaparan. Ketika nanti dia tahu gitu ya. Ketika kita belajar agama, dia nggak berpikir, aduh nanti kalau belajar agama kerja jadi apa? Ya dia karena berpikirnya kan zaman sekarang belajar ilmu itu dikoneksikan dengan kerjaan. Inilah rusaknya ilmu hari ini.
Orang tua menyekolahkan anak karena berkaitan dengan rezekinya. Makanya dulu saya kekeh banget sama walaupun mereka, kamu mau kuliah di Saudi, mau di Mahat, jadi apa? Jadi ustaz. Dulu sempat gitu. Ustaz dapat apaan gitu. Lah ustaz kan hamba Allah juga. Masa ya Allah nggak kasih rezeki gitu. Emang yang dikasih rezeki dokter doang kan. Kalau dokter kasih rezeki, ustaz mati. Nggak gitu kan. Ya dapat aja juga. Emang ustaz nggak bisa kaya, bisa aja. Allah berkehendak, Imam Malik aja kaya. Jadi banyak hal yang ini semua terkait konsep tauhid. Nah, kalau tauhid yang jadi dasarnya, kehidupan itu jadi lempeng. Maka kenapa pendidikan anak itu jangan mulai sebelum start di tauhid. Kalau nggak boleh dari tauhid, kita yang capek. Makanya anak kita ada yang sholat nggak bertauhid, akhirnya karena nggak dikenalkan tauhid pas udah gede, udah mulai malas sholat. Banyak tuh pengaduan, Ustaz. Nah, saya dulu rajin banget ke masjid, begitu udah remaja itu males. Oh, bisa jadi. Karena dulu kita lupa menumbuhkan tauhidnya, menumbuhkan tauhidnya. Sehingga anak kita itu tidak punya yang namanya keinginan untuk sholat. Tidak ada softwarenya. Karena tidak dikenalkan tentang kepada siapa dia sholat. Makanya hak anak itu kan hak spiritual. Di antaranya kenalkan Allah. Maka kenapa jangan sampai anak-anak nggak mengenal Allah. Karena dia hanya ketika mengenal Allah lah anak-anak kita dalam keadaan hidupnya baik-baik saja. Sehingga kalau hari ini kita baru sadar, oh iya ya, saya lupa itu jarang mengenalkan Allah, tauhid kayaknya belum kita asah dengan baik. Maka mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang dalam setiap hal kita hubungkan. Karena spiritual itu bukan mengajarkan anak sholat, bukan, tapi mengkoneksikan setiap kehidupan dia kepada Allah. Saat dia lagi maaf ya, misalnya dia lagi melihat pemandangan, dia bilang masya Allah ya nak, Allah bisa ciptain ini, kuasanya Allah luar biasa. Dalam apapun Allah baik banget ya, sampai kamu bisa begini. Selalu ingatkan Allah, Allah. Ya, ketika kita melihat hebatnya pasukan Hamas dengan keadaan sedikit bisa melawan pasukan Israel yang begitu luar biasanya, kita bilang masya Allah, Allah berikan kemenangan, kekuatan walaupun dalam keadaan terjepit. Allah selalu dihubungkan dengan Allah, Allah. Kalau anak-anak kita dapat ini, masya Allah. Maka kenapa pendidikan pertama dan pembeda antara kita dengan pendidikan ala barat adalah tauhid. Pendidikan tauhid membuat anak-anak kita menyadarkan sesuatu itu apa yang sejati disukai Allah. Kalau pendidikan parenting barat kan enggak. Yang penting adalah enggak ada yang dirugikan. Kan parenting ala barat gitu. Yang penting adalah tidak ada paksaan. Kalau kita memaksa demi kepentingan akhiratnya enggak masalah. Tinggal caranya aja yang benar. Jadi kadang-kadang kan kalau barat itu menganggap yang namanya hak anak itu sangat dijaga. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang tua yang memaksa dianggap toksik. Padahal toxic parent itu bukan sekedar yang dimanai adalah orang tua yang suka keras maksa, bukan. Yang namanya toksik kan racun. Ada orang tua yang lembut tapi permisif, itu toksik. Contohnya apa? Papa, boleh nggak aku ganti kelamin? Boleh nak, asal kamu bahagia. Itu toksik. Ya, aku kan udah remaja. Kalau aku tidur sama temen cowokku boleh nggak? Nggak apa-apa, asal kalian suka sama suka aja. Nggak boleh ada paksaan. Itu toksik orang tua yang kayak gini. Maka di balik kita mengatakan tidak ya nak, ayah pasti haram, ayah nggak mau. Ayah menjaga kamu. Itu ayah mau gitu, kenapa sih nggak boleh nggak boleh? Disitulah kita justru menjaga anak kita. Jadi itu yang membuat anak kita terlindungi dari hal buruk. Baik, waktunya membatasi kita. Kita lanjutkan lagi bulan depan. Temanya masih serial mendidik anak akhir zaman. Di bulan depan kita akan bahas kiat, kaifiat, bagaimana kita menumbuhkan tauhid anak-anak kita.
Aku lu qala zafatakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.